Selamat datang kembali di channel ini. Mimin harap kalian baik-baik saja dan mohon maaf atas terlambatnya proses produksi kontennya karena banyak hal di dunia nyata yang harus Mimin kerjakan. Jadi, Mimin harap kalian semua dapat memaklumi hal tersebut. Mari kita bahas kembali alur cerita manhwanya. Bagi yang belum menonton part sebelumnya, Mimin sarankan untuk tonton dahulu agar ceritanya bisa nyambung. Dan bagi yang sudah, mari kita menuju ke alur ceritanya. Kemudian dengan nada tinggi Vincent berkata, "Keluarlah dari rumahku sekarang." Vincent yang saat itu mendengar percakapan temuran soal Chiron yang harus berhenti mengejar mimpinya, merasa sangat kesal dan dengan tegas dia mengusir temuran dari rumahnya. Saat itu, Vincent juga mengatakan untuk jangan semena-mena menghina keluarganya hanya karena mereka miskin dan bukan dari golongan bangsawan. Kemudian dalam benaknya temuran mengatakan kalau saat itu tidak ada yang bisa ia lakukan, dan menurutnya keluarga Chiron tidak tahu kedudukan mereka sampai mudah memikirkan hal tersebut. Tiba-tiba Chiron berkata kepada Vincent kalau dia setuju untuk menjadi pustakawan di keluarga Ogen. Terlihat temuran yang saat itu cukup terkejut dengan keputusan Chiron. Hal yang sama juga dirasakan ayahnya saat mendengar keputusan dari anaknya itu. Mendengar apa yang diucapkan Chiron, temuran pun mengatakan kepada Chiron kalau dia tidak ada maksud untuk menakut-nakutinya, tapi jika saja ada kesalahan kecil nantinya akan menyebabkan kematian Chiron dan keluarganya. Dengan wajah tenang, Chiron pun mengatakan kalau dia tidak ada masalah dengan hal tersebut, dan dia berkata bahwa dia akan melakukannya. Chiron juga berjanji jika ada masalah kecil apapun dia tidak akan membocorkannya, dan dia tidak akan menyalahkan temuran jika hal itu terjadi. Kemudian sebelum pergi, temuran berpesan kalau dia akan kembali dalam waktu 1 minggu, dan Chiron diminta untuk memikirkan kembali matang-matang tawarannya itu. Temuran juga mengatakan kalau Chiron bisa membatalkannya walaupun sudah sampai di sana, tapi jika kontrak sudah ditandatangani, Chiron tidak boleh pulang sebelum pekerjaannya selesai. Sesaat setelah temuran pergi, Vincent mempertanyakan alasan Chiron menerima pekerjaan yang berbahaya seperti itu, karena menurut Vincent mereka hanya mencari orang untuk dikorbankan, dan dia mengatakan kalau dia akan bertanggung jawab jika Chiron menolaknya. Kemudian sambil menangis, Chiron mengucapkan terima kasih kepada Vincent karena telah memberikan hadiah yang sangat indah baginya. Lalu sambil memeluk Chiron, Vincent mengatakan kepadanya untuk jangan khawatir karena dia akan melindungi Chiron. Vincent juga mengatakan pada Chiron untuk pergi dan kembali dengan selamat karena dia telah berjanji akan menjaga keluarganya. Dalam benaknya Vincent mengatakan apakah akhirnya dirinya sudah menjadi ayah yang baik bagi Chiron. Terlihat mereka semua menangis mengharapkan yang terbaik bagi Chiron. Kemudian 1 minggu pun berlalu. Terlihat saat itu Vincent sedang menandatangani kontrak yang dibawa oleh keluarga Ogen. Lalu setelah menyerahkan kontraknya, terlihat wajah Vincent yang sangat khawatir dengan nasib Chiron ke depannya. Saat sedang memasuki kereta kudanya, Chiron menoleh ke arah keluarganya dengan tatapan sedih. Tak lama kemudian, kereta pun berjalan menuju kediaman keluarga Ogen. Lalu saat dalam kereta itu Chiron terlihat murung setelah menyadari kalau dirinya akan meninggalkan keluarganya selama 2 tahun. Kemudian Chiron mengaktifkan mode spirit zone-nya dan merasakan kalau orang tuanya sedang menangisi kepergiannya. Kemudian Chiron meyakinkan dirinya untuk terus menguatkan hatinya karena ini adalah kesempatan sekali seumur hidup sekaligus pedang bermata 2 baginya. Saat itu Chiron bertanya-tanya apa dia mampu bertahan selama 2 tahun di antara mereka yang mempunyai kekuasaan yang sangat kuat. Keluarga Ogen adalah keluarga terbesar nomor 2 yang berada di kerajaan Tormia. Keluarga Ogen telah melahirkan banyak swordsman yang telah teruji selama puluhan generasi. Kepala keluarga terdahulu merupakan swordsman yang mendapat sertifikat kerajaan tingkat 3, dan kepala keluarga Ogen saat ini adalah kesatria tingkat 4. Kesimpulannya, kalau keluarga Ogen adalah keluarga yang hebat dalam urusan militer di kota. Tak lama kemudian,
Pelayan mengatakan kepada Chiron kalau mereka sudah tiba di kediaman keluarga Ogen. Dari kejauhan terlihat sebuah mansion mewah dengan halaman yang sangat luas. Saat itu Chiron sangat terkejut melihat pemandangan yang luar biasa itu. Kemudian salah satu pelayan menanyakan kepadanya apakah saat itu ia mulai merasa takut, dan pelayan lain memperingatkan kepada rekannya untuk jangan berbicara seperti itu jika tidak ingin dieksekusi. Sambil berjalan ke tempat arah kerjanya, Chiron merasa sangat takjub dengan rumah bangsawan terbesar kedua di kerajaan ini. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di tempat kerjanya Chiron. Pelayan itu mengatakan kalau selain tempat kerja, tempat itu juga digunakan untuk tempat tinggal bagi para pelayan seperti mereka. Kemudian saat itu terlihat Temuran yang sedang menunggu Chiron di ruang kerjanya. Sambil berjalan, Temuran mengatakan kalau dia akan menjelaskan tentang tugas yang akan dikerjakan oleh Chiron. Dan Chiron pun mengatakan kalau dirinya akan melakukan yang terbaik. Tak lama kemudian, mereka tiba di perpustakaan pribadi milik keluarga Ogen. Saat itu, ia merasa kagum dengan kemewahan banyaknya buku-buku di tempat itu. Lalu Temuran menjelaskan bahwa mereka akan memindahkan buku-buku tersebut, dan tugas Chiron adalah menyortir bukunya. Temuran juga mengatakan ia akan memberikan list bukunya tiap minggu dan meminta Chiron untuk mencari dan mensortirnya. Temuran juga menjelaskan kalau jam kerjanya dimulai dari jam 9 pagi hingga jam 6 sore. Dan setelah itu, Chiron boleh melakukan apa saja asal tidak keluar. Temuran juga memperingatkan Chiron untuk tidak keluar masuk mansion tanpa pemberitahuan khusus. Lalu sambil menyerahkan beberapa dokumen, Temuran mengatakan kalau pelayan akan menjelaskan semua peraturan yang ada di tempat itu. Saat itu, dalam benaknya Chiron mengatakan kalau itu seperti mempertaruhkan nyawanya. Kemudian scene berpindah ke hari berikutnya. Saat itu terlihat kalau Chiron sedang mengenakan seragam pelayan dan sedang membawa beberapa dokumen. Saat akan mulai melakukan pekerjaannya, Chiron berpikir kalau dia akhirnya tahu alasan kenapa hanya ada satu orang yang akan melakukan tugas itu. Menurut Chiron, itu karena menyortirnya harus konsisten. Misalnya jika Chiron sedang menyortir buku sejarah swordsmanship, maka itu bisa dikategorikan sebagai sejarah atau juga bisa dikategorikan sebagai swordmanship. Dan itu semua tergantung dari si penyortirnya. Dan menurut Chiron, kalau hal yang dia pelajari saat membuat sistem penyortiran itu adalah semua pengetahuan terhubung satu sama lain. Chiron juga berpikir kalau semua pondasi ilmu pengetahuan berasal dari sejarah. Chiron akhirnya memutuskan untuk mendalami sejarah terlebih dahulu. Menurutnya, itu dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari pengetahuan lain. Chiron pun telah menghitung kalau di antara 10.000 buku di tempat itu terdapat 850 buku yang berisikan buku sejarah. Lalu Chiron mengatakan kalau dia akan membaca semua buku sejarah itu dalam waktu 2 tahun demi menggapai mimpinya menjadi seorang penyihir. Saat sedang memikirkan hal tersebut, tiba-tiba Chiron mendengar kalau pintu di perpustakaan itu dibuka oleh seseorang. Dan dalam benaknya dia bertanya-tanya apakah itu wakil kepala pelayan atau bukan. Kemudian Chiron mengatakan kalau dia seharusnya tidak menunjukkan kalau dirinya sedang membaca buku soal-soal sejarah tadi, karena menurutnya itu tidak akan dibolehkan secara resmi. Sambil menulis buku yang sudah dikerjakan Chiron hari itu, Temuran memberikan apresiasi kepada Chiron atas kerja kerasnya. Temuran juga menanyakan kepada Chiron apakah dirinya bekerja lembur kali ini, dan Chiron mengkonfirmasikan hal tersebut. Kemudian sambil berjalan meninggalkan Chiron, Temuran mengatakan kalau perjalanannya masih panjang dan menyarankan Chiron untuk menjaga kondisi tubuhnya karena semuanya berada di tanggung jawab Chiron. Lalu setelah melihat Chiron, Temuran kembali mendekatinya dengan wajah serius. Dalam benaknya Chiron bertanya-tanya apakah dia ketahuan soal membaca beberapa buku. Kemudian sambil membersihkan debu yang ada di pakaian Chiron, Temuran memberitahukan kalau selain pekerja yang datang ke tempat itu, kadang kepala keluarga Ogen dan juga tuan muda juga mengunjungi tempat tersebut. Temuran memperingatkan Chiron agar tidak menurunkan martabat keluarga Ogen dengan mengabaikan penampilannya. Temuran juga meminta Chiron untuk memotong rambutnya.
dan Chiron pun menerima permintaan dari Temuran. Setelah Chiron mengetahui kesalahpahaman soal dirinya, dia akhirnya merasa lega dan menurutnya dia harus lebih waspada ke depannya. Chiron juga berpikir untuk harus berhati-hati agar mereka tidak bisa mencari-cari kesalahannya. Kemudian saat sedang membaca beberapa buku soal sejarah kerajaan, ia merasa kalau hal itu sangatlah sulit. Menurutnya sejarah tentang kerajaan Tormia saja sudah cukup sulit, dan dia bertanya-tanya bagaimana caranya bisa mempelajari semuanya. Saat itu, dia berpikir apakah seharusnya dia hanya mengingat bagian-bagian pentingnya saja. Kemudian dia memutuskan untuk mempelajari setiap barisnya jika dia ingin mengambil diingatannya kapanpun. Saat sedang memikirkan hal itu, Chiron secara tidak sadar tertidur di tempat kerjanya. Lalu tak lama kemudian, terlihat kalau Temuran datang lalu mengambil buku yang ia baca sambil berkata, "Ya ampun, bodoh sekali dia. Tak kusangka dia membaca buku yang sama selama setengah bulan. Apa dia kira dia bisa berkembang hanya dengan belajar?" Saat itu awalnya Temuran berpikir untuk melarangnya masuk ke tempat itu. Sambil berjalan keluar, Temuran berkata, "Akhirnya aku bisa tenang. Karena dia hanyalah orang bodoh yang mempunyai mimpi besar.